Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mewawancarai Ibu Novi Wijayanti SHMH sebagai Ketua Pengadilan Kota Temanggung. Iya. Oke guys, happy Second guys. watching. Selamat Mari. menyaksikan. Selamat pagi Ibu Novi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, selamat pagi juga. Alhamdulillah. Baik Ibu, perkenalkan saya Adis dan teman-teman. Di sini kami mahasiswi dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya di sini. Di sini kami ingin mengajak Ibu untuk berbagi ilmu apa itu dan apa peran lembaga peradilan sebagai salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan hormat, kami izin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Silahkan, boleh. Jadi tugas pokok dan fungsinya adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, gitu ya. Jadi kita tidak bisa menolak perkara karena apapun yang masuk ke kita harus segera menyelesaikannya. Pemeriksaan perkara itu maksimal 5 bulan, begitu. Jadi harus segera diselesaikan begitu ada perkara yang masuk. Kami itu memang dituntut untuk selalu memberikan atau melakukan inovasi ya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebetulan untuk PN Temanggung itu kami punya satu inovasi. Kami ada sikling ya, kepanjangan dari sidang keliling. Jadi itu untuk khusus perkara-perkara permohonan yang pembuktiannya tidak terlalu sulit, itu kami langsung datang ke kecamatan ya. Jadi kami selalu menyebar brosur ataukah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Temanggung itu memiliki inovasi sikling gitu. Jadi masyarakat kalau sudah melihat pengadilan dan mereka harus datang ke pengadilan itu kan seperti ada rasa takut ya. Jadi saat ini kami datang langsung kepada masyarakat seperti itu. Jadi sikling ini sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali. Mungkin kalau berbagi pengalaman sebagai hakim itu banyak sekali pengalaman yang saya peroleh ya. Sejak yang di demo mungkin ada berapa truk itu juga pernah gitu kan, itu merupakan bentuk intervensi sebenarnya. Tapi buat saya sih sudah siap sebagai hakimnya untuk intervensi siapapun. Kemudian sebagai ketua pengadilan itu juga banyak juga kendala yang saya hadapi, terutama di Pengadilan Negeri Temanggung itu adalah kekurangan sumber daya manusia ya. Memang itu tidak hanya dialami oleh Pengadilan Negeri Temanggung, tapi juga seluruh pengadilan negeri yang ada di Indonesia itu mengalami keterbatasan sumber daya manusia. Karena seperti saat ini ya, di Pengadilan Negeri Temanggung itu dengan beban perkara yang untuk pidananya saja hampir 120, kemudian belum dengan gugatan sederhananya itu banyak, kemudian belum dengan gugatan biasanya, itu kami hanya memiliki 4 orang hakim. Genap dengan ketua dan wakil itu kami ada 6 begitu ya. Jadi dengan 4 orang hakim itu memang saya melihat hakim saya itu sangat keteteran ya, karena setiap hari itu mereka bisa satu hari itu bisa ada putusan 6 yang harus dikerjakan seperti itu. Tapi memang kami sudah bersurat juga ke pusat, tapi memang dijawab seperti itu keadaan pengadilan yang ada di Indonesia, kekurangan hakim. Kemudian juga kekurangan sumber daya manusia yang lain seperti panitera pengganti. Kemarin kami kekurangan panitera pengganti karena hanya ada 1 panitera pengganti untuk menyelesaikan semua perkara itu. Tapi alhamdulillah sudah ada masuk juga 3. Jadi walaupun bagaimanapun keadaannya, sebagai hakim harus siap apa yang ditugaskan, itulah yang harus dilaksanakan. Jadi kekurangan apapun itu tidak bisa menjadi alasan untuk pengadilan tetap berjalan. Jadi perbedaan perkara pidana dan perdata itu hanya dalam hukum acaranya ya. Jadi hukum acara pidana itu berbeda dengan hukum acara perdata, kemudian penyelesaiannya juga berbeda, jadi tantangannya pun mungkin berbeda ya. Perkara perdata itu cenderung kita akan mendapatkan banyak laporan gitu ya, karena untuk yang tidak puas pasti akan melapor, yang puas pun belum tentu juga, jadi pasti akan melapor ke Bawaslu atau ke KYK atau ke manapun. Kalau untuk perkara pidana itu cenderung biasanya dari pihak terdakwa maupun korban. Jadi pihak terdakwa pasti punya masa dan pihak korban pasti juga masa. Jadi itulah yang menimbulkan biasanya di kantor itu ramai yang di demo seperti itu ya. Memang seperti yang disampaikan tadi, sebagai hakim itu memang harus kuat mental. Jadi apapun yang terjadi di lapangan, kita duduk di atas meja, kita harus bisa menguasai emosi dan menguasai semuanya gitu. Jadi nanti beda antara saya yang di sini dan saya yang duduk di meja persidangan. Seperti itu tantangan yang selalu kami hadapi.